main game nge-lag. Aduh, gimana? Main game kalah mulu gara-gara layarnya nggak mumpuni. Oh my. Terus render video yang bikin darah tinggi terus. Udah bro, cukup sampai di situ. Lu harus lihat laptop yang satu ini. Ya, dari yang kalian lihat cuplikan video-video barusan adalah keseharian gua yang harus gua lalui sama laptop ini. Tapi dengan hadirnya laptop Asus TUF Gaming seri terbaru, semua hal-hal yang tadi gua bilang sudah dipastikan tidak akan terjadi lagi. Ingin tahu jelasnya? Next. Ya, ini dia Asus TUF Gaming FX 506 atau bisa disebut dengan Asus TUF A15. Dari beberapa bulan yang lalu, saya sudah sering banget melihat review-review dari luar negeri akan kedatangannya laptop yang satu ini. Dan akhirnya sampai juga di pasar Indonesia. Untuk yang pertama, kita lihat dari sisi depannya dulu. Dapat terlihat jelas logo TUF pada sisi punggung layar. Nampaknya Asus sudah berani untuk menunjukkan anak perusahaannya untuk gaming kelas mid-end atau mid-low ya. Dan tampaknya untuk di sisi depan ini terdapat 4 rubber atau baut ya. Itu bukan baut asli tentunya, hanya hiasan yang untuk menambahkan efek lebih kuat karena namanya juga TUF, kuat. Next kita masuk ke sisi dalamnya. Untuk yang kita bisa lihat, bagian keyboardnya sudah menggunakan full style keyboard dengan tambahan black light di dalamnya. Satu zona warna saja, itu bisa diatur pada settingan Armoury Crate ya, untuk membantu kalian mengatur settingan warnanya. Lalu untuk bagian touchpad, kita bisa lihat touchpadnya sudah ada 2 tombol fisik untuk klik kanan dan kiri. Sudah tidak susah lagi untuk mengklik mana yang kanan mana yang kiri, karena biasanya pada seri-seri sebelumnya Asus mengeluarkan hanya satu touchpad saja, tidak ada tombol fisiknya, dan itu sangat membuat bingung sekali. Lanjut, kita masuk ke sisi display, yang bisa dibilang layar pada laptop tersebut. Layar dengan bentang sebesar 15,6 inch Full HD dengan 45% NTSC. Dan juga ini yang sangat menarik, nggak tanggung-tanggung Asus mengeluarkan seri ini dengan tipe layar yang memiliki refresh rate sebesar 144 Hz ya, 144 Hz, bukan 60 Hz lagi atau 90 Hz. Ini sudah 144, sangat cocok untuk kalian yang ingin mencoba layar-layar yang sering digunakan oleh pro player pada e-sport, terutama CSGO. Lanjut ke sisi kiri, pada sisi port laptop ada, kita lihat di sini satu buah jack audio, satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2 dengan support DisplayPort dan support Adaptive Sync ya. Kalian tidak perlu takut bahwa GPU-nya tidak bisa memakai G-Sync, bisa. Lalu di situ ada dua USB 3.2 Gen 1
dan satu port HDMI, satu port Gigabit Ethernet, dan satu DC in. Sementara di sebelah kanan sisi laptop hanya terdapat satu buah USB 2.0. Itu biasanya digunakan untuk kalian colok mouse agar tidak penuh juga, jadi hanya dibuat satu saja. Lanjut, kita masuk ke spesifikasinya. Nah, ini biasanya yang paling ditunggu-tunggu nih. Kabar baiknya, laptop ini sangat cocok untuk kalian yang bekerja rendering video, 3D modeling, untuk kalian-kalian calon arsitek biasanya yang sering merender 3D. Laptop ini sangat cocok sekali karena di laptop yang satu ini sudah ditenagai dengan chipset Ryzen terbaru, yaitu Ryzen 4000 series dengan dalaman 8 core 16 thread. Iya, 8 core 16 thread, kalian nggak salah dengar, karena mungkin ini satu-satunya laptop dengan core terbanyak dan yang pasti value for money. Selanjutnya kita bahas di graphic card. Untuk yang kali ini Asus TUF Gaming FX 506 memberikan 3 varian. Untuk yang middle low, di sisi paling bawahnya, seri paling bawah, Asus TUF Gaming memberikan satu buah graphic card, yaitu 1650 Ti sebesar 4 GB. Dan untuk sisi middle-nya, varian middle, dia memberikan 1660 Ti. Dan untuk seri high-end-nya, yaitu RTX 2060. Lanjut ke sisi RAM. Di sini kita bisa lihat Asus memberi kita RAM sebesar 8 GB DDR4 single channel dan dengan kecepatan 3200 mAh. Tentunya RAM ini bisa di-up lagi dengan tambahan satu slot. Lanjut ke sisi storage. Di Asus TUF Gaming FX 506 ini kami sangat takjub karena sudah tidak ada lagi hard disk. Kini kita diberikan satu buah SSD M.2 NVMe sebesar 512 GB. Tidak tantang juga, kita diberikan 3 buah slot untuk mengupgrade storage tersebut. Yang satu sudah diisi oleh 512 GB, satu slot tambah untuk SSD M.2 NVMe, dan satu buah slot untuk SATA 2,5 inch, bisa diisi dengan SSD atau hard disk. Lanjut ke sisi baterai. Untuk pasar Indonesia, kita diberikan baterai sebesar 48 Wh. Sayangnya untuk di Indonesia hanya 48, karena untuk internasionalnya diberikan sebuah baterai sebesar 90 Wh. Ya, nggak tahu kenapa sih, kenapa cuma 48 Wh. Tapi sisi baiknya, di samping kita dapat 48 Wh, kita ditambahkan sebuah satu slot untuk menambah hard disk atau SSD. Ya, itu kabar baiknya. Nah, lanjut ke tes performance. Sekarang kita coba di sini untuk menjalankan Cinebench R20. Ingat, tes Cinebench ini adalah tes untuk menguji kekuatan sebuah core pada CPU dan mendapatkan hasil tes besar. Untuk multicore-nya, kita bisa lihat di sini skor yang sangat tinggi sekali, 4290. Dan untuk single core-nya, kita mendapatkan 474 poin. Lanjut, kita tes di PCMark 10. Kita mendapatkan poin sebanyak 5259, maaf.
lalu esensialnya 8919, productivity-nya 7285, dan digital content creator-nya 6776 poin. Kita lanjut ke 3D Max Timespeed. Di sini udah mulai kita bahas tentang performa grafiknya. Kita tes performa grafiknya yaitu 2060, RTX 2060 dengan total skor 6119 dengan grafik skor sebesar 5916, CPU skor 7606. Lanjut ke 3D Max Fast Track. Untuk total skornya dia mendapatkan sebesar 14.756 dengan grafik skor sebesar 16.035, fisik skor sebesar 20.749 dengan combine skor sebesar 7.265. Dan tidak ketinggalan juga kita menguji ketahanan baterainya. Untuk kalian yang bisa menggunakannya sebagai office harian, ini sangat awet sekali. Kita mengetesnya mendapatkan jumlah waktu sebanyak 5 jam 36 menit ya. Untuk office seringan, kalian bisa gunakan laptop ini dari 1 sampai 0 dengan waktu 5 jam 36 menit. Tentunya itu hanya pekerjaan ringan saja ya, jangan dipakai buat nonton YouTube. Kita lanjut ke pengujian performa pada SSD-nya. Kita lihat di sini kecepatan membaca SSD tersebut mencapai 1987 MB/s, sangat kencang dibanding hard disk komersial. Iyalah, karena SSD, yang penting SSD. Terus pada sisi write-nya, untuk dia menulis kembali sebuah data, kita mendapatkan poin sejumlah 978,5 MB/s. Nah, tadi udah tuh kita tes pada performa CPU udah, terus graphic card udah, terus storage-nya udah. Sekarang lanjut ke tes performa pada game. Nah, berikut performa yang dapat dijalankan pada game. Untuk game Overwatch dengan setting 1080p high pada posisi silent, laptop ini mendapatkan average FPS sebanyak 102 FPS dengan minimum sebesar 90 FPS dan maksimumnya adalah 120 FPS. Lalu pada posisi performance mendapatkan sebesar 143 FPS pada FNS-nya, 127 FPS pada minimumnya, dan 164 FPS pada maksimum FPS. Lalu kita jalankan laptop ini dengan posisi turbo, mendapatkan FPS sebesar 150 FPS dengan minimum sebesar 135 FPS dan maksimum sebesar 172 FPS. Lalu kita lanjut ke game selanjutnya, yaitu Shadow of the Tomb Raider dengan settingan 180p high dengan pada posisi silent. Kita mencoba dengan posisi silent, yaitu mendapatkan FPS sebesar 52 FPS dengan minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 98,5 fps. Lalu kita ubah ke performance, kita dapat 83 pada posisi average, lalu minimal 0 fps, maksimal 141,7 fps. Lalu kita pindah ke mode turbo. Di sini kita mendapatkan FPS besar 86 fps, minimum fps 0 dengan maksimumnya 141 fps. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu GTA 5 dengan preset 1080p high. Pada posisi silent kita mencoba
dan mendapatkan FPS sebesar 39 fps, lalu minimumnya 19 fps dan maksimum 79 fps. Kita coba di performance, mendapatkan FPS sebesar 65 fps, lalu minimumnya 36 fps dan maksimumnya sebesar 123 fps. Lanjut ke mode turbo, kita mendapatkan sebesar 68 fps pada advance, minimumnya 39 fps dan maksimumnya sebesar 120 fps. Kita lanjut ke game selanjutnya, yaitu Far Cry 5 dengan preset 1080p high pada posisi silent. Kita mendapatkan fps sebesar 45 fps, minimum 35 fps dan maksimum 60 fps. Lanjut ke mode performance, kita mendapatkan fps sebesar 67 fps dengan minimum 45 fps dan maksimum 84 fps. Lanjut ke mode turbo, kita mendapatkan fps sebesar 91 fps dan minimum 74 fps, lalu maksimumnya 109 fps. Lanjut ke game selanjutnya, ini lumayan berat, yaitu Assassin's Creed Odyssey dengan settingan 1080p high, mendapatkan fps sebesar 34 fps dengan minimum 17 fps, maksimumnya 66 fps. Lalu pada mode performance sebesar 46 fps dan minimum 25 fps, lalu maksimumnya 79 fps. Lalu lanjut ke mode turbo dengan fps sebesar 47 fps dan minimum 23 fps, lalu maksimumnya 80 fps. Lanjut ke Monster Hunter World, ini game yang boomingnya lumayan berat. Lalu kita coba dites ke settingan 1080p high, mendapatkan fps sebesar 45 fps dengan minimum 39 fps, maksimumnya 50 fps. Lanjut ke mode performance, kita mendapatkan fps sebesar 63 fps dengan minimum 54,7 fps dan maksimum 73 fps. Kita lanjut ke mode turbo, kita mendapatkan fps sebesar 68 fps, minimum 58 fps dan maksimumnya 79 fps. Lanjut ke game terakhir, yaitu Witcher 3 dengan settingan 1080p high pada settingan mode silent. Kita melakukan fps sebesar 40 fps, minimum 32 fps dan maksimum 48 fps. Dan pada mode performance kita coba dengan fps sebesar 59 fps, minimum 55 fps, maksimal 66 fps. Lanjut ke mode turbo, kita mendapatkan fps sebesar 61 fps dengan minimum 56 fps dan maksimum 69 fps. Tentunya pengujian performa tadi kita lakukan pada posisi RAM single channel 8GB tanpa upgrade apapun. Tentunya kalian bisa dapatkan hasil yang lebih tinggi karena Ryzen itu harus dual channel RAM, lalu Ryzen itu bisa menambah performa yang lebih tinggi lagi. Lanjut untuk kesimpulan, untuk laptop gaming satu ini merupakan satu-satunya laptop gaming yang memiliki prosesor terbaik, di mana kita bisa lihat laptop gaming dengan kekuatan yang setara dengan PC desktop. Ya, dengan 8 core 16 thread kalian bisa merender 3D. Untuk kalian yang video rendering bisa, dan biasanya ini juga kuat untuk streaming di platform manapun. Ini sebenarnya kuat. Lalu untuk harganya murah. Ingat, murah untuk performa yang diberikan oleh laptop tersebut, bukan murah dengan harganya, karena ya mungkin 15 juta ini sangat murah sekali. Ya, belum ada laptop yang bisa menandinginya.
Lalu pada posisi layarnya kita juga sudah mendapatkan 144 Hz refresh rate. Itu tadinya hanya dimiliki oleh beberapa laptop gaming di kelas atas saja. Lalu bagi kalian yang bercita-cita sebagai pemain e-sport, tentunya harus coba juga. Ini cocok banget. Harus pilih laptop ini. Di samping itu suhu kerjanya juga tidak terlalu panas. Yang bilang AMD panas, itu udah nggak lagi. Itu zaman kapan itu? Sekarang AMD udah nggak panas. Bisa ngalahin kubu biru lagi. Nah, untuk performa yang gak tersebut, suhu nggak terlalu panas. Untuk ya segitu aja sih untuk reviewnya, dan 5 poin yang bisa saya beri. Untuk kesalahan dan kekurangannya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.